Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah yang saya beri judul Misbah Keluarga atau altar call dalam keluarga. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, bunyinya demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalananmu, dan apabila engkau sedang dalam perbaringanmu, dan apabila engkau sedang bangun. Saudaraku, firman Allah yang kita sudah barusan baca tadi adalah pesan Tuhan kepada seorang kepala keluarga. Sebagai seorang imam dalam keluarga, dia punya tanggung jawab secara menyeluruh dalam keluarganya. Saudaraku, dikatakan bahwa 4 hal tadi, baik dalam duduk dalam rumah, yang kedua dalam perjalanan, yang ketiga dia sedang berbaring bersama dengan anak cucunya, dan yang keempat saat dia bangun dengan segar bugar. Dan di dalam kehidupannya tentu ada sesuatu yang dia akan tinggalkan yang menjadi pegangan bagi keluarga. Saudara yang dikasihi Kristus, gagasan tentang altar atau mesbah keluarga telah disampaikan kepada semua keluarga Kristiani sejak awal masa sejarah. Dalam perjanjian lama terdapat suatu altar mesbah yang dibuat, mulai dibuat dari tanah, dari kayu, dari batu, dari tembaga, dari emas. Dan di altar itu korban-korban dipersembahkan tentunya kepada Allah. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 dan Keluaran 37, Keluaran 40, Keluaran 39, dan 1 Tawarik 21 ayat 26. Tentu dengan maksud, saudaraku, supaya Allah hadir di dalam altar itu. Apa sebenarnya maksud dari Allah agar umat-umat Allah membuat mesbah keluarga atau altar? Supaya di sekitar keluarga itu mendapat pengajaran tentang spiritual atau firman Allah, hal-hal rohani. Sebagai contoh, di dalam mesbah keluarga, di mana di sana ditampilkan tentang worshiper, ada pujian, ada penyembahan yang kita naikkan untuk menarik hadiratnya. Ada mesbah doa, ada syafaat bagi keluarga, bagi gereja lokal di mana kita bersekutu. Bahkan gereja secara global, dan berdoa buat bangsa-bangsa, terlebih berdoa buat bangsa kita sendiri. Dan masih banyak lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa contoh yang meninggalkan teladan yang baik untuk sebuah keluarga, seperti yang disorot dalam Kejadian pasal 18, di mana Bapak Abraham merintis pekerjaan Allah di zaman perjanjian lama melalui altar, melalui mesbah keluarga. Bahkan di zaman perjanjian baru, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat, seorang perwira Itali yang namanya Cornelius, dia juga menjadi imam, menjadi bapak yang baik dan benar bagi keluarga. Bahkan pernyataan kitab suci dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5, bahwa imam ini, seorang perwira Romawi ini, punya pengaruh yang positif terhadap keluarganya, terhadap pembantu di dalam rumah tangganya, saudaraku.
Dia boleh menjadi imam yang baik dan benar bagi keluarga. Sehingga ditulis, dicatat dalam Kisah pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Yang ketiga, di zaman itu pula seorang yang menjadi teladan buat anak cucunya. Itulah seorang nenek Lois. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dan ibu Eunike yang mengasuh putranya. Itulah Timotius. Sehingga Timotius boleh menjadi bintang, potret kehidupan rohani dari seorang nenek yang memiliki kehidupan spiritual yang baik di mata Allah. Seorang ibu yang baik mempengaruhi kehidupan spiritualnya, rohaninya kepada putra-putrinya, saudaraku. Ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Semua ini adalah potret bagi kita di zaman anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kita selaku bapak dan ibu mau menuntun mereka ke jalan yang benar? Pertanyaan datang yang kedua, maukah kita menuntun keluarga kita di jalan Allah setiap hari? Sudahkah kita menjadi teladan bagi mereka? Pertanyaan datang kepada para imam dalam keluarga. Baik di pagi hari, di siang hari, di malam hari, di subuh hari. Yang kita persiapkan yang paling utama dalam hidup adalah pengajaran firman menjadi pegangan bagi anak cucu kita. Sehingga di kemudian hari mereka tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Semoga kiranya Roh Kudus lebih dalam menjelaskan itu dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Demikian firman Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami telah mendengar firman dan nasihat Tuhan. Bagaimana kami sebagai imam punya pengaruh dalam altar hall, punya pengaruh dalam mesbah keluarga untuk membangun mesbah di dalam keluarga, mempengaruhi kehidupan spiritual, mempengaruhi kehidupan rohani generasi-generasi di masa kekinian, supaya di hari kemudian mereka tidak akan pernah menolak akan Tuhan, dan mereka tetap mempertahankan eksistensinya sebagai anak-anak Tuhan yang punya kualitas, yang sudah barang tentu menjadi garam, menjadi berkat bagi keluarga, untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati umat-umat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Allah pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus.